Perkenalkan, nama saya Yansen, umurnya 21 sekarang. Kerjaan kerja di PT WUK, Global Technology Company. Kalau tahu merek perusahaan robot, Vivan, yang ngeluarin powerbank dan TWS. Nah, aku kerja di situ. Sekarang sambil kuliah juga, kuliah Desa Unggul. Marketing komunikasi mengenai keberhasilan saya menjadi seorang content creator, berapa followers yang saya punya, berapa banyak video yang pernah viral, dan konten-konten apa aja yang saya mampu buat, seperti itu kurang lebihnya. Jadi mereka tidak menanyakan tentang apakah bisa buat ini buat itu nggak, tapi lebih ke saya yang menunjukkan kemampuan skill saya. Kalau waktu itu saya baru lulus banget SMA sih, langsung ngelamar kerja kebetulan. Mereka tidak menanyakan tentang pendidikannya apa, karena perusahaan saya jujur perusahaan Cina ya. Jadi mereka tidak terlalu terikat dengan regulasi di Indonesia yang terlalu melihat ijazah. Ya, jadi mereka yang penting lihat lu punya skill apa, lu bisa, oh ya udah gas gue hire. Nah, di TikTok selama hampir kurang lebih saat itu waktu pertama kali ngelamar 2 tahunan main di TikTok gitu. Follower TikTokku waktu itu 100 ribuan. Kan bisa lebih tinggi sih harusnya gajinya, cuman karena saya belum bisa waktu itu kan. Ya, jadi ya padanya segitu, belum lulusan SMA gitu kurang lebih waktu itu. Nggak ada, itu modal nekat aja. Kalau di perusahaan aku sama yang dimakai yang bedanya kerjaan ini per pengetahuan lagi ya, bedanya kalau misalnya kalian nih mau masuk agensi dan company itu sangat berbeda culture-nya, cara kerjanya, pokoknya orang-orangnya gitu. Kalau di company aku, apalagi company orang Cina ya, mereka tuh kadang-kadang tidak mengerti apa yang mereka lakukan, tapi mereka mau itu berhasil tanpa ada guide yang jelas. Waktu itu ngajuin diri bukan sebagai content creator, tapi waktu itu aku jadi sosial media spesialis sebetulnya. Aku ngelamarnya hire-nya. Cuman ketika menjadi sosial media spesialis dilamar, mereka menyuruh aku menjadi content creator. Sebenarnya bukan cuma content creator doang, mereka suruh aku jadi content creator, jadi videographer, jadi sosial media modeler, semuanya pokoknya bikinin kopi buat bos kayak biasa. Enggak. Yang utamanya ya pasti bisa membuat satu video yang menarik. Intinya itu. Ide konten, ngedit, ngerekam, semua. Copywriting, semua. Saya yang di posting itu, mereka itu ternyata butuh video untuk iklan, untuk memperkenalkan produk. Nah, jadi kalau kalian kadang ada yang setelah slide gambar, ada penggunaannya atau ada apanya. Nah, ternyata mau buat video buat di situ. Waktu itu saya di situ. Nah, saya juga tidak diberikan arahan video yang saya buat itu harus dibuat di mana. Soalnya itu pekerjaannya. Saya pikir untuk video di TikTok, makanya saya lebih membuat hal itu lebih yang informal, yang lucu-lucu gitu. Saya pikir karena mau ditaruh di TikTok, ternyata mereka taruh di Shopee. Itu nggak ada komunikasi sekali. Ada. Benar-benar kayak, jadi divisinya saya itu adalah divisi baru. Jadi masih nggak jelas arah hidupnya waktu itu ya. Jadi di bawahnya content creator itu langsung SPV. Jadi langsung supervisornya adalah supervisor, semuanya supervisor adalah supervisor yang megang operation, yang megang segala macam. Jadi SPV ini pun bukan spesialisasi untuk menaungi content creator. Maksudnya kan cara yang baik dan benar. Ya, secara yang baik dan benar. Jadi ada content creator, ada videographer. Content creator atau videographer kurang lebih mirip lah. Ya bisa sama, bisa beda, itu boleh. Ada content creator, videographer. Habis itu ada copywriter. Habis itu ada social media spesialis. Nah, di atasnya itu ada head-nya, harus ada manajernya. Ya kan? Di atas manajer baru ngasih tahu informasi ke SPV. Ya, kurang lebih gitu kan hierarkinya kan. Dan karena ini adalah perusahaan Cina dan masih belum paham tentang gini-ginian, jadi masih belum begitulah. Masih sebay banget. Jadi operation yang lihat videonya, pokoknya dia lihat video aja nih, jelek atau bagus. Kalau bagus ya udah jadi, kalau nggak bagus ya revisi gitu. Kita punya talent. Nah, itu dia makanya para pegawai perusahaan ini kita jadikan talent juga. Makanya bayangin kan jadi video content creator di perusahaan saya betapa menyedihkan ya. Kita nggak ada talent profesional gitu, nggak ada. Jadi ya kita menggunakan sumber daya yang apa adanya. Karena kalau perusahaan saya itu adalah perusahaan yang besar,
perusahaan PT Work ini perusahaan besar, jadi dia itu menaungi 18 merek sendiri. Nah, jadi dia itu nggak perlu lagi brand ambassador karena orang-orang kalau ditanya siapa pionir power bank di sini, orang tahu semua robot, semua tahu Vivan. Jadi mereka udah nggak perlu tanda kutip brand ambassador lagi. Jadi mereka sebenarnya nggak tahu, nggak jelas juga sih. Kalau saya waktu itu sehari harus 4. Wow. Iya, ada sendiri semua 4. Cuman bikin video 4 aja sama nge-live waktu itu juga. Jadi apa lu gak ada disuruh nge-live juga. Karena belum ada yang bisa nge-live, belum ada yang pernah nge-live. Jadi saya dikorbankan juga jadi host live juga. Ya langsung supervisor saya. Supervisor. Oh ya. Iya, tapi operation kan juga banyak merek, tergantung saya bikin video apa. Ya kan? Misalkan saya pegang lagi brand robot, yang approve ya yang robot. Tapi kalau saya lagi pegang misalkan brand Akom, kan Akom, kalau yang pegang gamen gitu. Dapat gaji, komisi, tunjangan makan, tunjangan pulsa. Semakin besar penjualannya, semakin besar komisinya. Oh, berarti kalau misalkan meledak satu. Enggak, lu mau yang penting lu check out 50 juta juga ya udah. Mental yang kuat. Sumpah. Ya bikin konten, bikin skrip, ngedit, harus bisa ngedit juga. Ya bisa ngedit, harus juga bisa berkomunikasi. Karena kan harus minta talentnya kan dari karyawan lain, kayak memelas, kayak tolong saya masih ada 4 lagi belum sama revisi, kalau berbaik hati untuk anak yatim ini tolong jadi talent saya, mohon banget sampai nangis, jungkir-jungkir, pokoknya komunikasikanlah yang baik gitu. Itu HP saya adalah Vivo Y12 dan mereka maunya bikin konten kayak YouTuber. nggak difasilitasi waktu itu. Akhirnya saya memikir bagaimana caranya saya bisa bikin video yang bagus, karena SPV saya HP-nya iPhone 14 saat itu yang terbaru. Jadi saya meminjam HP dia. Itu pertama kali saya memegang iPhone. Habis itu kayak bagus juga ya, apa gue pakai Divo. Nah kurang lebih gitu. Kemudian itu cuma 2 bulan jadi content creator. Habis itu dipindahin ke host live. Jadi waktu itu pas nge-live ternyata performa saya lebih baik dibanding content creator. Terus dia bilang, oh ya kamu jangan jadi content creator, kamu terlalu ganteng. Kamu live aja. Liburnya adalah Jumat Sabtu, karena Minggu live-nya rame. Pewawancaranya asik-asik, pertanyaannya dipersiapkan dengan baik. Cukup menyenangkan untuk diwawancara di sini. Semangat untuk kuliahnya, baru masuk juga. Jangan sering bolos kelas, karena bolos kelas itu penyakit, ntar keseringan, ntar masuk dunia kerja. Ya, kalau belum punya BPJS, bikin sekarang. Ternyata kalau bekerja itu, pertama kita harus, yang pasti adalah menanyakan job desk. Job desknya apa, gitu. Dan harus menanyakannya sesuai gitu, jangan kayak, oh ada buka lowongan content creator, kita langsung, oh iya kita masuk gitu. Nah, kita harus tanya dulu tuh, pastiin job desk-nya apa, kurang lebihnya apa, habis itu kontrak kerjanya bagaimana. Nah itu pesannya, saya nggak mau lagi kerja di content creator untuk di sebuah perusahaan corporation. Mungkin kalau di agen lebih asik lingkungan kerjanya kalau jadi content creator. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Arigato, sheshe.